berjalan dalam firman-Mu, hatiku siap. Salam God Lover yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Senang boleh bersama-sama kembali dalam program Rest and God. Kita akan bersama-sama menikmati hadirat Tuhan. Percayalah ketika kita bersama-sama dengan Tuhan dalam hadiratnya, ada sukacita, ada damai sejahtera. Bahkan beban berat kita akan mengalami kelegaan karena Tuhan Yesus sendiri sudah berkata kepada kita, "Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu." Percaya firman Tuhan ini ya dan amin. Mari hampiri Dia dalam pujian penyembahan kita dan doa kita. Kita bersatu dalam doa. Bapa di surga, kami ucap syukur anugerah-Mu luar biasa dalam hidup kami. Tiada habis-habisnya kami selalu memuji, bersyukur dan bersukacita di dalam Engkau. Karena kasih setia Tuhan tidak terbatas, selalu menyertai kami, selalu menolong kami, selalu menjadikan sesuatu yang baik dalam hidup kami. Bersyukur malam hari ini kami boleh kembali menghampiri tata kasih karunia-Mu. Kami akan persembahkan pujian penyembahan kami. Kami juga mau serahkan semua beban berat kami. Kami sangat percaya dalam hadirat Tuhan. Tuhan memberi kami kelegaan, sukacita, damai sejahtera, dan pertolongan. Ada kekuatan serta pengharapan yang baru akan kami nikmati. Terpuji nama-Mu dalam nama Bapa yang ada di surga dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Hanya Engkau yang layak Tuhan. Hanya Engkau yang layak kami sembah dan kami tinggikan. Kami mau bawa pujian penyembahan kami malam hari ini. Biar Engkau berkenan, biar Engkau disukakan Tuhan. Hanya Engkau pribadi yang mengenal hatiku, tiada yang tersembunyi bagimu. Seluruh isi hatiku Kau tahu, dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Oh, haleluya. Seperti rusa yang haus, rindu aliran sungai-Mu. Hatiku tak tahan menunggu-Mu. Bagai tanah gersang menanti datangnya hujan, begitupun jiwaku Tuhan. Hanya Engkau pribadi yang mengenal hatiku, tiada yang
Haleluya, merasakan kasih-Mu. Oh, merasakan jamahan-Mu Tuhan, yang mengubahkan setiap kami. Oh haleluya, haleluya, kami berterima kasih Yesus. Kami bersyukur mengenal-Mu Bapa. Oh haleluya, Kau yang layak Tuhan. Terima hormat pujian, terima sembah kami Bapa. Haleluya, hanya kepada-Mu Tuhan kami mau menyembah, hanya kepada-Mu Bapa kami mau bersyukur. Haleluya, Kau yang Kau yang layak, Kau layak disembah di dalam roh dan kebenaran. Kau yang layak, Kau yang layak, Kau layak disembah, ditinggikan untuk selamanya. Puji Tuhan karena Bapa kita di surga layak menerima segala puji, hormat, dan kemuliaan karena memang Dia pribadi yang sempurna, pribadi yang maha kudus, pribadi yang kekal. Olehnya kita semua melayani, olehnya kita semua beribadah dan berkomitmen berada di jalan-jalan Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, salah satu identitas kita sebagai orang Kristen adalah saksi Kristus. Kita semua tahu bahwa kita adalah saksi-saksi Kristus, tapi dalam kenyataannya seringkali kita lihat ada banyak orang Kristen malu atau takut untuk bersaksi. Bahkan di lingkungan sendiri pun juga seperti itu. Kalau misalnya di kelompok-kelompok kecil, di persekutuan, di rumah begitu, kalau yang memimpin ibadah berkata, sekarang kita akan buka ruang kesaksian. Lalu nggak ada yang mau bersaksi, ketika ditanya bilangnya belum, atau kalau enggak tidak siap, atau kalau enggak tidak ada. Gitu ya. Ketika ditanya apakah benar-benar tidak pernah mengalami kasih Tuhan, pernah, tetapi kenapa belum bersaksi, belum siap. Jadi berbagai alasan orang untuk tidak bersaksi, padahal identitas orang Kristen adalah saksi Kristus. Kita adalah saksi-saksi Kristus di tengah-tengah dunia ini. Bicara seperti itu kira-kira gimana ya? Gimana teman-teman di sini ada pengalaman, ada perasaan takut atau malu dalam bersaksi begitu? Iya Pak, kayaknya kalau saya seperti yang Bapak bicarakan barusan tuh. Kalau misalnya ditanya ada kesaksian enggak gitu, lebih banyak takutnya karena saya pikir ini kesaksiannya kayaknya biasa aja gitu. Orang nanggepinnya gimana ya, oh baru juga kesaksian begitu gitu loh. Ada ketakutan seperti itu Pak, takut bahwa itu mah biasa aja, gak perlu ngerasa luar biasa gitu. Gimana tuh? Padahal tahu yang mau diceritakan
kamu yakini itu merupakan pertolongan Tuhan. Betul. Oh iya, tapi malu untuk mengatakannya. Nah iya Pak, kadang-kadang itu Pak yang membuat saya malu. Jadi menganggap pertolongan Tuhan biasa saja. Harusnya gitu nggak boleh ya Pak. Ya. Ya ada juga yang minder sih Pak. Jadi dia tidak terbiasa bicara di depan umum. Jadi dia takut, dia merangkai kata-katanya gimana ya, ngomongnya gimana. Ada yang seperti itu. Ada juga yang dia mungkin takut dengan teman-teman. Misalnya gini Pak, takut dijauhin sama teman-teman. Misalnya bersaksi bagaimana Tuhan Yesus, bagaimana dia harus menyatakan kebesaran Tuhan Yesus di tengah-tengah teman-teman, mungkin ada yang mungkin tidak beragama sama gitu ya Pak ya. Sebenarnya kan memang Tuhan bilang menjangkau jiwa itu dimanapun kan gitu ya Pak. Tapi memang keberanian itu nggak ke semua orang gitu. Maksudnya kalau dia sebenarnya berani, dia tinggal minta Roh Kudus pimpin, harusnya sih bisa. Tapi banyak yang takut seperti itu Pak. Dijauhin nanti dari teman-temannya, dikucilkan dia gitu Pak. Jadi itu gimana tuh Pak? Gak takut ya umpama dijauhi Tuhan. Nah, kadang-kadang takut dijauhin teman. Bener. Tetapi Ya, Itu Pak, lebih gawat ya kayaknya. iya. Daripada dijauhin teman. Iya. Oh iya. Ini yang kadang-kadang walaupun tiap tahun kita memperingati kenaikan Tuhan Yesus. Kenaikan Tuhan Yesus kan pasti pesan terakhirnya adalah kamu adalah saksiku. Tetapi kenapa tidak menggerakkan banyak orang Kristen bersaksi? Karena banyak orang Kristen tidak menyadari identitasnya yang baru dalam Kristus itu luar biasa sekali. Ketika kita percaya dalam Tuhan Yesus dan kita dilahirkan kembali menjadi ciptaan yang baru, sebenarnya ada perubahan luar biasa dalam diri kita. Secara rohani kita alami perubahan yang luar biasa dan identitas kita tidak sekedar identitas sebagai anak-anak Allah, tetapi sebagai saksi Kristus. Kalau identitas sebagai anak-anak Allah banyak orang suka dan banyak orang akhirnya menikmatinya karena lebih banyak dianggap menguntungkan kan. Karena anak-anak Allah boleh bebas untuk menyapa Tuhan, jadi dekat sekali, kemudian pasti dapat prioritas dari Tuhan, diberkati Tuhan. Yang bagian itu kadang-kadang disukai oleh orang Kristen. Saya pikir kita harus berpikirnya secara komprehensif. Bahwa identitas kita itu bukan sekedar sebagai anak-anak Tuhan. Kita adalah saksi Tuhan, saksi Kristus. Ketika kita dilahirkan kembali, Roh Kudus memperbaharui manusia batiniah kita dan Roh Kudus berdiam di dalam hati kita, maka kehadiran Roh Kudus yang ada di hati kita itu sebenarnya sudah mengatasi ketakutan-ketakutan kita terhadap dunia ini. Dan yang ada adalah roh yang berkobar-kobar untuk menyatakan Tuhan yang kita sembah, Tuhan yang kita kasihi. Itu mestinya seperti itu. Saya akan bacakan firman Tuhan dari 2 Timotius pasal 1 ayat yang ke-7. Sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih dan ketertiban. Jelas sekali di ayat ini dikatakan Allah tidak memberikan kepada kita itu roh ketakutan. Yang diberikan Tuhan kepada kita itu bukan roh ketakutan. Ini bukan ketakutan. Kalau kita dikuasai ketakutan ketika kita ingin bersaksi, itu pasti itu sebuah peperangan rohani. Itu bukan sekedar area perasaan, itu sebuah peperangan rohani. Karena coba kalau kita cocok dengan sebuah restoran, kita cocok dan kita berkata enak sekali, maka kita ditanya sedikit langsung ceritanya panjang. Bahkan ketika kita ngobrol dengan teman-teman belum tanya kita cerita, kita makan di situ aja. Sebab itu enak sekali. Wah, sotonya enak banget itu. Di Jakarta paling enak yang saya tahu ini. Kita akan cerita, kita puji-puji itu penjualnya, kita puji-puji makanan yang ada di situ. Itu natural ya. Karena apa? Kita sudah menikmati dan kita mengalami betul bahwa memang masakannya enak. Pertanyaannya, apakah kita sudah menikmati kasihnya Tuhan, kebaikannya Tuhan, berkat-berkatnya Tuhan? Nah, pertanyaan berikutnya, apakah itu enggak enak?
Itu semua sangat enak sekali, indah sekali. Jadi kalau ada orang Kristen akhirnya kok malu dan takut, itu pasti problemnya bukan sekedar tidak bisa bicara, problemnya bukan sekedar perasaan takut biasa. Ada aspek rohani di dalamnya. Ayat yang barusan saya bacakan ini konteksnya orang-orang Kristen yang malu dan takut bersaksi seperti itu. Jadi Rasul Paulus memberi sebuah motivasi yang sebenarnya itu realita kehidupan kita sebagai orang Kristen. Allah tidak memberikan roh ketakutan kepadamu. Sejak engkau dilahirkan kembali menjadi anak-anak Allah, dalam dirimu bukan roh ketakutan yang ada. Jadi kalau engkau dikuasai ketakutan, jangan anggap itu sesuatu yang biasa, hanya sekedar masalah sosial dan kejiwaan semata. Itu sebuah hambatan kerohanian. Kalau itu hambatan kerohanian, itu akan menghalangi kita terus bertumbuh dalam rencana Tuhan, terus bertumbuh dalam proses perubahan hidup kita menuju kedewasaan dalam Kristus. Lalu dikatakan di situ melainkan roh yang Tuhan berikan apa? Roh yang membangkitkan kekuatan, kasih dan ketertiban. Kekuatan di situ adalah berbicara tentang sebuah mujizat yang ada dalam diri seseorang sehingga dia sanggup melakukan perbuatan-perbuatan besar ajaib dalam segala kelimpahan. Maksudnya kelimpahan itu kesanggupan yang sangat besar sekali untuk bisa lakukan hal itu. Karena apa? Mujizat terbesar dalam hidup kita adalah ketika kita semua orang yang harusnya dimurkai Allah, orang yang seharusnya binasa kekal, tetapi oleh karena penebusan Yesus Kristus, kita semua diampuni dan diselamatkan, sehingga kita diciptakan baru menjadi ciptaan yang baru, yang lama berlalu, yang baru sudah datang. Perubahan hidup menjadi ciptaan baru itu mujizat terbesar dalam hidup kita. Itu lebih dari orang yang alami mujizat kesembuhan, mujizat dari kebangkrutan, mujizat dari masalah-masalah yang lain. Karena kalau untuk menyembuhkan, Tuhan sebelum mati di atas kayu salib sudah banyak sekali yang disembuhkan. Penyakit apapun disembuhkan oleh Tuhan. Kalau untuk urusan makanan, urusan ekonomi, Tuhan lakukan mujizat sebelum Yesus mati di atas kayu salib. Dia bisa lakukan banyak mujizat. Bahkan kalau hanya urusan masalah apa? Masalah badai, masalah apapun alam ini, Tuhan bisa lakukan keajaiban seperti itu. Tetapi untuk menebus dosa manusia, untuk mengubah manusia yang berdosa menjadi orang yang benar, orang yang seharusnya dimurkai Allah, menjadi orang yang akhirnya dekat dengan Allah, yang layak diberi kuasa menjadi anak-anak Allah, menjadi ciptaan baru, satu-satunya cara melalui kematiannya. Itu mujizat terbesar. Karena kita sudah mengalami mujizat terbesar itulah sebenarnya dalam diri kita ada kekuatan yang luar biasa melampaui kemampuan manusia kita. Ada banyak keajaiban mujizat Tuhan ingin kerjakan dalam hidup kita. Cuma karena kita tidak bersaksi, tidak mau bersaksi, keajaiban Tuhan itu tidak terjadi melalui kehidupan kita. Paling kalau terjadi hanya untuk diri kita sendiri. Coba kalau bicara bersaksi kan tujuannya untuk seseorang yang mendengar kesaksian kita. Ada banyak orang kalau dia yakin dengan imannya, dia adalah saksi Kristus. Ketika dia ketemu seseorang, begitu banyak orang yang mau mati bunuh diri. Orang sudah putuskan bunuh diri. Tetapi karena ada orang percaya yang bertemu dengan dia, kemudian bersaksi, orang yang mau bunuh diri ini berhenti. Berhenti dari keinginan untuk bunuh diri. Bukankah itu sesuatu yang ajaib? Tetapi kalau orang yang akan Tuhan pakai menjadi saksinya itu menutup mulut, tidak mau bersaksi karena malu dan takut. Orang itu mungkin sudah mati, bunuh diri. Dan kasus itu tidak hanya 1-2 saya dengar dan saya ketemu orang-orang seperti itu. Bersaksi, ada kekuatan Tuhan yang akan mengalir melalui hidup kita. Melalui kata-kata kita terutama, karena bersaksi kan yang utama berkata-kata.
tetapi juga melalui pelayanan kita, melalui doa kita, melalui pelayanan kita yang lain. Tuhan ingin menyatakan kuasa-Nya. Jadi kalau kita menyadari hal ini, sebenarnya rugi kalau saya nggak bersaksi. Karena kalau saya bersaksi sebenarnya saya sedang menyediakan diri saya menjadi alat, menjadi fasilitator bagi mujizat Tuhan untuk orang lain. Itu pasti mendatangkan sukacita besar sekali karena kita pasti bahagia sekali lah kalau melihat sahabat, saudara, teman, orang yang kita kenal, orang yang kita layani mengalami keajaiban Tuhan. Hidupnya dipulihkan, kita bahagia sekali itu. Dan kita pasti biasanya juga iman kita semakin kuat, semakin terbangun. Jadi saudara-saudara, jangan takut, jangan malu. Sebab dalam dirimu sejak engkau dilahirkan kembali di dalam Yesus Kristus, ada kekuatan, ada kuasa Tuhan yang itu harus disalurkan dengan orang lain, kepada orang lain melalui apa? Bersaksi. Yang kedua, kasih. Kasih yang di sini maksudnya kasih agape, itu adalah kekuatan kasih yang diekspresikan dalam perbuatan. Orang yang memiliki kasihnya Tuhan, ini kasihnya Tuhan, kasih agape itu bukan sekedar berbicara. Orang yang pintar untuk mengungkapkan kata-kata bahwa dia mengasihi. Ini bukan sekedar rayuan gombal. Orang berkata sayang-sayang tapi hanya sekedar perkataan. Tetapi kasih di sini adalah tindakan. Tuhan itu tidak hanya pandai berbicara tentang kasih, tetapi dia melakukan kasih karena Tuhan itu sendiri adalah kasih. Di dalam diri kita ada kasihnya Tuhan. Dalam kasihnya Tuhan itu dalam diri kita, Tuhan ingin itu menjadi sebuah tindakan nyata yang menjamah, yang menyentuh kehidupan orang lain. Dan kekuatan kasih itu bisa kita nyatakan pertama dengan perkataan-perkataan kesaksian kita. Kita bisa menyatakan betapa luar biasanya Tuhan mengasihi manusia. Betapa luar biasanya dia dikasihi oleh Tuhan. Betapa dia itu orang-orang yang berharga istimewa. Orang perlu mendengar itu. Nah, kalau orang Kristen yang sudah dilahirkan kembali, yang sudah ditebus oleh Kristus, ternyata tidak mau bersaksi. Ada banyak orang yang membutuhkan kasih. Mereka tidak mengalami kelimpahan kasih Tuhan. Banyak orang yang haus kasih, mereka tetap haus kasih dalam kematian, tidak pernah merasa dikasihi. Banyak orang yang kesepian, yang sendirian, yang jiwanya kosong, akhirnya mereka tidak mengalami kepenuhan di jiwanya, tidak mengalami sukacita, kebahagiaan dalam hidupnya, karena mereka tetap merasa tidak dikasihi hidupnya. Karena orang Kristen yang punya kabar kasih, yang memiliki kasih itu tidak menyatakannya kepada mereka. Ketertiban. Yang ketiga, roh itu membangkitkan ketertiban. Ketertiban adalah kekuatan dalam pikiran kita, penguasaan diri dan disiplin. Jadi sebuah kekuatan yang Tuhan berikan supaya kita itu bisa tertib ini secara pikiran. Karena biasanya kan kita ini kan apa yang kita pikirkan. Apa yang kita pikirkan, tetapi karena ada roh yang membangkitkan ketertiban, makin lama pikiran kita itu bisa diselaraskannya dengan pikiran Kristus. Pikiran kita itu akhirnya selaras, tunduk pada pikiran Kristus. Pikiran kita mulai bisa ditata. Kalau pikiran kita ditata dengan pikiran Kristus, dengan firman Tuhan, maka hasilnya sikap, perbuatan, perilaku, perkataan kita pasti berubah. Kita bisa menguasai diri. Pencobaan, godaan bisa datang, tetapi kita mampu menguasai diri kita dengan baik. Sehingga hidup kita itu menegaskan apa yang kita saksikan. Kita cerita tentang Tuhan bisa merubah hidup, kita bisa berkata, lihat hidupku. Dulu sampai dibandingkan dulu dengan sekarang, perubahan begitu luar biasa. Kita bisa cerita karena tadi roh itu membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban. Akhirnya hidup kita makin lama makin selaras dengan Tuhan. Jadi saudara-saudara,
sekalian, jangan lagi malu, jangan lagi takut. Saya bacakan ayat 8. Jadi janganlah malu bersaksi tentang Tuhan kita. Janganlah malu karena aku seorang hukuman karena Dia. Melainkan ikutlah menderita bagi Injilnya oleh kekuatan Allah. Jangan malu lagi bersaksi tentang Tuhanmu. Karena ketika engkau bersaksi, ada kuasa Tuhan akan dinyatakan. Hidupmu akan dipakai Tuhan membawa perubahan, pemulihan, dan keajaiban dalam hidup orang lain. Dan hidupmu makin selaras dengan hatinya Tuhan yang penuh kasih itu. Bahkan ketika kita bersaksi, akhirnya kita sendiri punya penguasaan diri, kita sendiri mulai tertib hidup kita. Dan semuanya terarah semakin serupa dengan Yesus Kristus. Kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur karena luar biasa sekali anugerah-Mu dalam Yesus Kristus. Kami sudah menerima yang terbaik, yang terbesar dalam hidup kami. Ketika kami orang yang berdosa diampuni, dibebaskan dari murka Allah, dan kami akhirnya menjadi ciptaan yang baru. Kami dilahirkan kembali dalam Yesus Kristus, menjadi anak-anak Allah. Sebuah berkat terbesar dalam hidup kami. Dan kami sangat percaya Tuhan ingin terus menumbuh kembangkan hal itu, hidup baru kami. Tuhan ingin kami menjadi semakin hari anak-anak yang dewasa dalam segala sesuatu. Tuhan ampuni kalau selama ini karena perasaan takut, perasaan malu, dengan berbagai alasan kami tidak mau bersaksi. Kami menutup kesempatan Tuhan memakai kami, Tuhan mengubah hidup kami untuk bisa membawa perubahan dalam hidup orang lain. Tuhan ampuni kalau selama ini kami hanya egois, berpikir selamat sendiri, diberkati Tuhan sendiri. Tetapi kami tidak peduli, ada orang-orang di sekitar kami yang tersesat, ada orang-orang yang hancur hidupnya, ada orang-orang yang dikuasai kegelapan, ada orang-orang yang sedang berjalan dalam kebinasaan. Tuhan ampuni kami, Tuhan pakai kami, Tuhan pakai kami semua. Apapun profesi kami, apapun pekerjaan kami, bahkan sebagai ibu rumah tangga, sebagai kepala keluarga, sebagai pelajar, sebagai pekerja, pegawai negeri, aparat, atau apapun pekerjaan kami, biarlah kami semua yakin siapa diri kami saat ini dalam Kristus adalah saksi Kristus. Kami hadir untuk membawa kabar kasih, kabar kebenaran. Kami hadir dalam lingkungan kami, dalam komunitas kami, menyatakan kasih Kristus yang nyata kepada mereka. Kami hadir di tengah-tengah komunitas kami, itu menyatakan bahwa ada Tuhan yang mengasihi mereka semua. Ada Tuhan yang sungguh-sungguh rela berkorban untuk kebaikan mereka. Kami rindu Tuhan, hidup kami sungguh-sungguh bisa jadi berkat bagi banyak orang. Ada banyak orang yang berjumpa dengan Kristus, hidupnya diubahkan, hidupnya dipulihkan. Tuhan urapi setiap kata-kata kami. Tuhan taruh di lidah kami kata-kata yang tepat. Ketika kami berbicara, kami sangat percaya Roh Kudus akan menolong kami apa yang harus kami katakan. Bapak, kami berdoa untuk anggota-anggota keluarga, untuk sahabat-sahabat kami yang saat ini mereka tidak tahu arah hidupnya, mereka hidup dalam kegelapan, mereka belum mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan Yesus Kristus, mereka belum mengalami anugerah terbesar dalam hidup mereka. Kami berdoa kiranya Roh Kudus menjamah mereka, Roh Kudus membuka pikiran dan hati mereka. Dan ketika Tuhan beri kami kesempatan berjumpa dengan mereka, biarlah kami semua boleh menjadi alat Tuhan untuk menyatakan kabar baik, untuk menyatakan kasih dan kebenaran Tuhan. Kami sangat percaya Roh Kudus bekerja, ketika kami melakukannya, kuasa Tuhan terjadi, mujizat Tuhan terjadi, keajaiban Tuhan terjadi. Tuhan memberkati setiap pemberitaan Injil yang dilakukan oleh hamba-hamba-Mu di berbagai tempat dengan berbagai media. Tuhan tolong, Tuhan berkati mereka sehingga setiap benih pemberitaan Injil, pemberitaan firman Tuhan itu bisa bertumbuh dengan baik di hati orang-orang yang mendengarnya. Sangat percaya sekali kami Tuhan bahwa
Tuhan menginginkan tidak ada satu orang pun yang binasa, tetapi semua orang bisa diselamatkan. Karena Tuhan sudah menyediakan jalan, Tuhan sudah menyediakan anugerah yang dibutuhkan oleh manusia. Terima kasih Bapa di surga, biarlah hidup kami semua benar-benar menjadi kabar baik, yang menyampaikan kabar baik Yesus Kristus kepada orang-orang sekitar. Kami juga berdoa untuk orang-orang yang merasa lemah, orang-orang yang merasa membutuhkan kasih, biarlah Tuhan melawat mereka. Tuhan memakai seseorang yang Tuhan kehendaki, sehingga sungguh-sungguh mereka mengalami kuasa Tuhan yang besar yang memberi perubahan hidup dalam kehidupan mereka, yang membuat mereka akhirnya sungguh-sungguh mengalami bahwa mereka orang-orang yang berharga, yang istimewa, yang dikasihi oleh Tuhan. Amin. Terpuji namamu Bapa, kasih-Mu juga untuk bangsa dan negara kami. Sesuatu yang baik, sesuatu yang mendatangkan kesejahteraan. Tuhan berkati bangsa kami. Amin. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Puji Tuhan, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Pergumulan apapun, situasi apapun, Tuhan selalu menyediakan anugerah supaya saudara bisa melewatinya dengan baik, saudara bisa berkemenangan dalam hidupmu. Kalau saudara-saudara membutuhkan dukungan doa, saudara boleh menuliskannya di nomor telepon yang tertera di layar saudara. Tim doa kami akan mendukung saudara dalam doa. Percayalah, anugerah Tuhan itu selalu cukup dalam hidupmu. Jika saudara ingin menuliskan komentar, silakan menuliskannya di ruang komentar yang ada di channel Diaspora TV. Kami tunggu. Mazmur 4 ayat 8 sampai 9. Engkau telah memberikan sukacita kepadaku lebih banyak daripada mereka ketika mereka kelimpahan gandum dan anggur. Dengan tentram aku mau membaringkan diri, lalu segera tidur. Sebab hanya Engkaulah ya Tuhan yang membiarkan aku diam dengan aman. Puji Tuhan. Selamat malam, selamat beristirahat. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Salam. Kau yang layak, Kau yang layak, Kau layak disembah di dalam roh dan Kau yang layak, Kau yang layak, Kau layak disembah di